Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, pemerintah hari ini akan menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadan. Sementara itu, Muhammadiyah dengan metode hisab sudah menentukan bahwa 1 Ramadan jatuh pada tanggal 2 April besok. Namun pemirsa, ada beberapa hal yang perlu kita soroti terkait dengan penentuan 1 Ramadan 1443 Hijriah, pemirsa. Selain menurut Muhammadiyah yang sudah menentukan bahwa 1 Ramadan ini akan jatuh pada tanggal 2 April besok, ada juga pendapat yang disampaikan oleh Thomas Jamaluddin, peneliti astronomi OR8 BRIN, yang mengatakan bahwa dengan perhitungan yang lebih akurat, misalnya dari Accurate Times, memang di kawasan barat Indonesia tinggi bulan pada 1 April 2021 umumnya di bawah 2 derajat. Kalaupun ada yang melaporkan, menyaksikan, itu sangat meragukan. Sehingga berpotensi ditolak saat sidang isbat, sehingga berdasarkan ruqyat 1 Ramadan 1443 kemungkinan besar pada tanggal 3 April 2022. Ini adalah hal yang disampaikan oleh Thomas Jamaluddin, peneliti astronomi OR8 BRIN. Kita akan menuju ke slide berikutnya, pemirsa, bahwa kita tahu ada 2 metode menentukan awal Ramadan di Indonesia, yakni metode melihat hilal atau ruqyatul hilal dan juga metode hisab. Yang pertama adalah dengan metode ruqyatul hilal, pemirsa. Ini adalah dengan cara mengamati serta juga melihat penampakan bulan baru atau sabit penanda dimulainya bulan baru kalender Hijriah. Pengamatan dilakukan menjelang tenggelamnya matahari sesaat setelah matahari berada pada waktu ijtima. Posisi linear antara matahari, bulan, bumi dalam satu garis lurus hampir mirip posisi gerhana matahari. Ru'yatul hilal ini, pemirsa, biasanya dilakukan 1 hari atau 1 hari jelang Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau di berbagai daerah, semisal di Jawa Timur, ada beberapa lokasi dalam tanda kutip favorit yang biasanya digunakan untuk melakukan ruqyatul hilal. Dan dalam proses ruqyatul hilal ini kadang ada yang bisa melihat hilal, ada juga yang tidak bisa melihat hilal. Bagi mereka yang sudah bisa melihat hilal seperti itu, kemudian berikutnya akan diambil sumpahnya dan hasil ruqyatul hilal akan disampaikan ke pihak pusat untuk dijadikan bahan pertimbangan. Kita akan melihat atau menuju ke grafis berikutnya, pemirsa. Masih terkait dengan metode penentuan awal Ramadan, kalau tadi kita terkait dengan ruqyatul hilal, ini adalah metode berikutnya, yaitu metode hisab. Di mana metode hisab ini adalah perhitungan dengan ilmu falak astronomi untuk menentukan keberadaan bulan baru dimulainya awal bulan. Dengan metode ini, posisi matahari dan bulan terhadap bumi bisa diperkirakan secara presisi tanpa perlu melihat hilal. Jadi ada perbedaan mendasar ya antara hilal atau ru'yatul hilal dengan metode hisab. Kita masih akan menuju ke slide berikutnya untuk mengetahui juga bagaimana kemudian caranya melihat hilal. Mungkin bagi Anda yang masih penasaran sampai dengan saat ini ingin mengetahuinya. Yang pertama, perlu kita pahami bersama bahwa hilal merupakan bulan yang sabit atau celurit yang bentuknya sangat tipis. Kemudian hilal ini diamati dan dilihat di ufuk barat jelang tenggelamnya matahari. Pengamatan dilakukan sesaat setelah matahari berada pada posisi ijtima, dan kondisi saat hilal akan terlihat adalah ketika langit masih dalam keadaan terang di waktu maghrib. Biasanya, pemirsa, kalau pada saat untuk ru'yatul hilal ini dilakukan di lokasi-lokasi yang secara geografis ini letaknya tinggi, tidak terhalang apapun. Itu adalah menjadi salah satu syarat. Tidak terhalang pepohonan misalkan, atau terhalang kabel listrik mungkin. Ini jadi harus clear view-nya supaya pemantauan hilal ini bisa dilakukan secara maksimal. Ini yang kami amati di lapangan ketika beberapa kali memantau prosesi terjadinya ru'yatul hilal. Berikutnya, bagaimana melihat hilal? Kita menuju ke slide selanjutnya. Untuk dapat melihat, pemirsa, paling tidak hilal harus berada di sudut azimut lebih 2 derajat dari matahari. Jarak ideal melihat dengan mata telanjang adalah 7 derajat. Hilal hanya muncul sebentar
sekitar 15 menit sampai dengan 1 jam sebelum ikut tenggelam bersama dengan matahari akibat rotasi bumi yang lebih cepat dari gerakan revolusi bulan. Memang ketika biasanya di daerah sering terjadi ru'yatul hilal ini, ada yang mereka melakukannya dengan menggunakan mata telanjang atau tanpa menggunakan alat, dan juga mereka yang menggunakan alat. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, bagi mereka yang mengakui melihat hilal, maka mereka akan diambil sumpahnya. Itu tadi pemirsa metode-metode untuk menentukan awal Ramadan serta bagaimana cara melihat hilal yang menandakan awal Ramadan. Dan hari ini pemerintah akan menentukan kapan awal Ramadan lewat sidang. Kita akan saksikan bersama apakah pemerintah menentukan awal Ramadan pada tanggal 2 atau berbeda. Pemirsa, kita masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain, tentunya dengan pembahasan terkait dengan kapan sebetulnya awal Ramadan 1443 Hijriah ini akan tiba dan akan menjadi penanda awalnya puasa bagi umat muslim Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, masyarakat masih menanti keputusan awal Ramadan dari pemerintah lewat sidang isbat yang akan digelar hari ini. Namun ada potensi keputusan pemerintah terkait awal Ramadan tidak sama dengan perhitungan Muhammadiyah yang memutuskan bahwa 1 Ramadan jatuh pada Sabtu 2 April. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami peneliti astronomi dan antariksa BRIN, Profesor Thomas Jamaludin. Selamat pagi, Profesor Thomas. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Thomas, terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh rekan saya, Eva, Prof. Thomas, bahwa sampai dengan saat ini publik ya, Eva masih bertanya-tanya ini kapan sebetulnya awal Ramadan 1443 Hijriah. Ada yang mengatakan tanggal 2 April, ada yang mengatakan tanggal 3 April. Nah, ini bagaimana kalau dari BRIN, Prof. Thomas? Ya, jadi penentuan awal Ramadan dan nanti Syawal dan untuk Idul Adha juga, itu yang menentukan potensi terjadinya perbedaan itu sesungguhnya karena kriteria, bukan karena perbedaan hisab dan ru'yat. Karena di Indonesia ini kriteria itu belum bisa disatukan, dan ini juga berpotensi terjadi perbedaan. Muhammadiyah menggunakan hisab dengan kriterianya wujudul hilal, artinya posisi hilal itu dekat dengan ufuk atau ketinggiannya dekat 0 derajat. Tetapi pemerintah dan juga ormas-ormas yang lain menggunakan kriteria yang beda. Sebelumnya pemerintah dan juga ormas-ormas yang lain itu menggunakan kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal dari Mabims ya. Ini Forum Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kriteria yang lamanya itu menyatakan tinggi bulan 2 derajat, kemudian elongasi atau jarak bulan dan matahari 3 derajat, dan umur bulan itu 8 jam. Tapi ini baru saja tanggal 8 Desember yang lalu, kriteria ini diubah dan akan diterapkan di Indonesia itu mulai tahun 2022 ini. Jadi kriteria yang baru itu tinggi minimal 3 derajat, kemudian elongasi jarak bulan matahari 6,4 derajat. Nah, ini masalahnya di Indonesia pada maghrib nanti, tinggi bulan itu secara umum kurang dari 2 derajat. Kemudian elongasi jarak bulan matahari ini juga hanya sekitar 3 derajat. Jadi belum memenuhi kriteria untuk bisa dapat diru'yat. Kriteria itu sesungguhnya gambaran terkait dengan syarat minimal hilal itu bisa dilihat. Hilal cukup tebalnya karena cukup jauh dari matahari. Kalau terlalu dekat itu sangat tipis ya. Dan juga cukup tingginya supaya bisa mengalahkan cahaya syafaq atau cahaya senja. Nah, pada saat maghrib nanti tinggi bulan itu hanya sekitar di wilayah barat Indonesia itu hanya sekitar 2 derajat kurang ya. Itu berarti
cahaya syafaqnya atau cahaya senjanya masih cukup terang. Kemudian elongasi atau jarak dari matahari ini itu hanya sekitar 3 derajat. Berarti bulan sangat-sangat tipis sekali dan itu diperkirakan tidak mungkin bisa mengalahkan cahaya senja atau cahaya syafaq. Sehingga diperkirakan secara astronomi itu tidak mungkin terjadi rukyat. Baik, artinya Prof. Thomas, BRIN memprediksi bahwa awal Ramadan ini atau 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada hari Minggu ya, 3 April 2022? Iya, karena pada saat maghrib nanti ini diperkirakan tidak akan terlihat hilal. Dan kalau biasanya dalam praktek sidang isbat ketika posisi bulan itu masih di bawah kriteria, ini ada kemungkinan pada sidang isbat itu ditolak karena sesudah kesaksian tersebut sesuatu yang meragukan. Jadi potensinya bukan tanggal 2 tetapi tanggal 3 awal Ramadannya. Oke, diprediksi awal Ramadan akan jatuh pada tanggal 3 April 2022, tetapi kita masih terus menanti ya, karena memang bagaimanapun putusan ini tetap berada di Kementerian Agama Republik Indonesia yang hari ini masih akan melakukan sidang isbat. Tetapi Prof. Thomas, bagaimana sebenarnya cara melihat hilal dan menentukan awal bulan baru dalam sistem kalender Islam ini, apakah memang memiliki kesulitan tersendiri, Prof. Thomas? Ya, sistem kalender apapun itu sesungguhnya mensyaratkan 3 hal. Harus ada otoritas tunggal, kemudian yang kedua harus ada kriteria yang tunggal, dan untuk nanti dikembangkan menjadi sistem kalender global, itu harus ada batas tanggal yang disepakati. Nah, kondisi saat ini, otoritasnya belum tunggal. Ada otoritas di tingkat ormas, kemudian ada otoritas di pemerintah tentu. Nah, kemudian kriterianya juga tidak tunggal. Muhammadiyah punya kriteria sendiri dan wujudul hilal. Kemudian NU juga punya kriteria imkan ru'yat yang dikaitkan dengan ru'yat. Kemudian organisasi Islam yang lain mempunyai kriteria yang mungkin beda juga. Nah, sekarang yang sedang diupayakan supaya syarat-syarat ini terpenuhi. Kriterianya bisa tunggal, kemudian otoritasnya tunggal. Dan nanti kalau dikembangkan yang secara global, tentu batas tanggalnya juga harus disepakati. Nah, terkait dengan kompatibilitas antara hisab dan ru'yat, ini digunakan kriteria yang memungkinkan ketika itu sudah memasuk atau sudah memenuhi kriteria, itu juga bisa dibuktikan dengan hasil ru'yat. Ini biasanya kalau di NU itu sudah ada komitmen untuk melakukan ru'yat yang berkualitas. Nah, sedangkan di Muhammadiyah pada saat Muktamar 2015 juga ada komitmen untuk membuat sistem kalender yang sifatnya global. Artinya ini sesungguhnya ada upaya untuk bisa memperbaiki kualitas masing-masing, dan salah satu yang diusulkan oleh pemerintah itu adalah menaikkan kriterianya dari wujudul hilal, kemudian dari 2 derajat itu menjadi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Baik, Prof. Thomas, untuk metode ru'yatul hilal ini biasanya apa yang seringkali ditemui menjadi kendala sehingga pengamatan atau ru'yatul hilal itu sedikit menemui kendala seperti itu? Apa biasanya faktor-faktor yang menjadi kendalanya? Ya, secara astronomi ru'yatul hilal itu menghadapi problem utama itu masalah kontras. Hilal yang masih dekat dengan matahari dan juga tingginya masih sangat rendah, itu akan sangat tipis sekali. Sementara latar belakangnya, sebenarnya latar depannya, itu adalah cahaya syafaq yang cukup terang. Jadi masalah kontras ini walaupun dengan menggunakan teleskop ini akan sulit diatasi. Hilalnya sangat tipis sekali, tetapi faktor gangguan dari cahaya syafaq itu masih cukup kuat. Jadi dengan menggunakan teleskop pun ini kontras ini akan sulit ditingkatkan. Oleh karena perlu ketinggian tertentu dan juga jarak bulan dan matahari tertentu. Nah, ini yang dilakukan dalam kesepakatan negara-negara Mabim
Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk mengubah kriteria dari tinggi 2 derajat itu menjadi 3 derajat, kemudian elongasinya jarak bulan matahari dari 3 derajat itu menjadi 6,4 derajat. Ya, terkait tadi yang Anda sampaikan, Prof, terkait dengan kriteria baru ya dalam penentuan awal Ramadan, yakni kriteria MABIMS atau Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Nah, bagaimana penjelasannya dan juga penerapannya nanti seperti apa, Prof? Ya, jadi kriteria baru ini didasarkan pada pemahaman tadi masalah ru'yat yang dikaitkan dengan kontras itu. Maka kemudian diusulkan karena dari bukti-bukti global tidak ada bukti kesaksian hilal yang bisa dipercaya kalau tingginya kurang dari 3 derajat. Kemudian juga tidak ada kesaksian hilal dari rekor yang dicatat itu yang jarak bulan dan matahari kurang dari 6,4 derajat. Jadi ini yang kemudian diterapkan sebagai kriteria baru, ditetapkan tanggal 8 Desember tahun lalu, dan Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan tahun 2022. Lalu bagaimana penerapannya? Nah, pada sidang isbat, kriteria ini tentu akan diterapkan untuk menguji apakah kesaksian hilal ini sesuai dengan kriteria atau tidak. Karena nanti pada saat maghrib nanti, posisi bulan itu secara umum di Indonesia kurang dari 2 derajat, itu artinya bulan menghadapi gangguan cahaya syafaq yang masih kuat. Kemudian elongasinya itu baru sekitar 3 derajat, ini pun dianggap terlalu dekat dengan matahari sehingga sangat tipis sekali. Jadi kemungkinan besar ini pada sidang isbat itu kalaupun ada ru'yatul hilal kemungkinan akan ditolak karena belum memenuhi kriteria, sehingga ada potensi awal Ramadannya akan ditetapkan pada hari berikutnya, yaitu tanggal 3 April. Baik. Prof. Thomas, kalau di tahun-tahun sebelumnya seringkali kita lihat ada berbagai elemen masyarakat yang melakukan kegiatan ru'yatul hilal. Di situ pula kita biasanya lihat ada yang tidak bisa melihat hilal, ada pula yang tidak. Nah, salah satu penyebabnya tadi Anda katakan terkait dengan kontras. Nah, selain kontras, adakah faktor lain mengapa di wilayah A bisa melihat hilal, tapi di wilayah B tidak bisa melihat hilal? Ya, faktor utama dalam pengamatan itu selain fisik hilal dan cahaya gangguan di ufuk, itu faktor cuaca juga sangat menentukan. Jadi dalam kondisi mendung apalagi hujan tentu ini tidak bisa dilakukan pengamatan walaupun menggunakan teleskop ya. Jadi ini yang seringkali menjadi kendala dalam pengamatan, itu masalah cuaca. Selain tentu posisi hilal yang sulit sekali untuk dilihat dalam kondisi yang masih cukup rendah. Nah, kita juga perlu memahami juga seringkali dalam suatu kondisi pengamatan, terutama tanpa menggunakan alat dan sulit dibuktikan dengan citra, itu adalah berdasarkan pengakuan saja. Nah, dengan pengakuan ini kemudian di hadapan hakim pengadilan agama, saksinya akan dikonfirmasi apa yang dilihat bentuknya seperti apa, kemudian apakah betul-betul yakin bahwa itu adalah hilal. Nah, kalau betul yakin, itu baru disumpah. Nah, tetapi masalahnya seringkali kemudian ru'yat ini juga berbeda dari pengamatan dengan menggunakan teleskop, walaupun lokasinya hampir bersamaan ya. Jadi memang kalau sudah didasarkan pada keyakinan dan kemudian disumpah, ya buktinya hanya dari sumpah tersebut. Tetapi ya kemudian nanti akan diuji dengan kriteria tersebut, apakah ini memenuhi kriteria yang didasarkan pada analisis astronomi tadi, apakah hilalnya cukup tebalnya untuk bisa mengalahkan cahaya syafaq. Itu salah satu alat ujinya. Baik, terima kasih Profesor Thomas Jaluluddin, Pusat Riset Antariksa BRIN sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.